Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dari kuis 1 metode eksplorasi geofisika. Dari soal yang nomor pertama itu kan disebutkan penjelasan mengenai metode resistivitas, gelombang permukaan, dan mikrotremor. Sebelumnya saya mulai penjelasan dari bagian yang mikrotremor. Mikrotremor itu merupakan salah satu fenomena berupa gelombang dengan periode pendek yang terjadi secara terus-menerus. Gelombang dengan periode yang pendek tentu memiliki frekuensi yang besar. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 oleh Ki dan Kanai. Metode dari mikrotremor ini terkadang sering disebut sebagai ambient noise. Metode ini biasanya sangat berguna untuk identifikasi zona-zona yang lemah, serta untuk identifikasi keberadaan senyawa hidrokarbon maupun minyak bumi. Salah satu komponen yang paling penting dalam mikrotremor ini adalah keterkaitannya dengan HVSR, yang akan ada di pembahasan selanjutnya. Sumber energi mikrotremor ini ada macam-macam, dan di situ di tabel terdapat beberapa contoh dari sumber energi mikrotremor dengan rentang frekuensi yang berbeda berdasarkan yang pertama berdasarkan Gutenberg yang dikemukakan pada tahun 1958 serta Asten yang dikemukakan pada tahun 1974. Kalau kita melihat dari rentangnya tidak berbeda begitu jauh. Analisis HVSR. Analisis HVSR ini ada 4 macam. Yang pertama adalah frekuensi natural dan amplifikasi. Frekuensi natural itu sesuai dengan istilahnya merupakan frekuensi alami yang dimiliki oleh suatu medium. Sedangkan amplifikasi merupakan suatu gelombang yang diperkuat karena adanya karakteristik dari sedimen tersebut. Jadi kalau misalnya di frekuensi natural itu gelombang memiliki identitas seperti ini, maka gelombang itu akan diperkuat akibat adanya amplifikasi, bisa juga diperlemah. Amplifikasi ini biasanya sangat bergantung pada massa jenis tanah ataupun medium. Yang berikutnya adalah pengolahan sinyal. Kalau kita melihat dari data-data yang didapatkan di lapangan, data-data tersebut kan masih diskrit. Nah, kita di sini dengan pengolahan sinyal, data-data tersebut akan diubah menjadi suatu grafik yang kontinu. Yang ketiga adalah rasio HVSR. Rasio ini menyatakan perbandingan antara sisi atas dengan sisi bawah. Jadi kan kalau misalnya di dalam grafik itu ada amplifikasi dari suatu medium, itu nanti kita lihat bagaimana dia proporsinya terhadap sumbu X dengan sumbu Y itu. Yang keempat ada indeks kerentanan tanah. Jadi maksudnya tanah itu tingkat kerawanannya seperti apa, tingkat risiko yang dimiliki itu seperti apa begitu. Nah, kalau kita lihat ada di gambar frekuensi natural dan amplifikasi, itu kan medium yang berbeda itu akan menyebabkan amplifikasinya juga berbeda, sehingga nantinya panjang gelombang yang dihasilkan itu juga akan berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, amplifikasi ini bisa memperkuat, bisa juga memperlemah. Yang ini pengolahan sinyal kurang lebih seperti ini. Yang berikutnya ada indeks kerentanan tanah dan ground sheet strain. Indeks kerentanan seperti yang saya katakan tadi merupakan tingkat risiko dari keadaan fisik tanah tersebut. Kalau indeks kerentanannya itu rendah, maka tanah itu masih bersifat elastis. Tetapi jika misalnya semakin meningkat, biasanya pada orde pangkat negatif 2 atau negatif 1, maka tanah itu akan memiliki risiko yang tinggi terhadap kerusakan. Nah, kalau yang di slide selanjutnya itu adalah contoh grafik hasil metode mikrotremor. Nah, di situ mereka dengan memetakan wilayah-wilayah yang diteliti, maka kita bisa mengetahui daerah mana sih yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap suatu kerusakan. Nah, tanah yang seperti yang cenderung dia itu lunak ataupun berair, itu amplifikasinya besar. Sehingga dengan besarnya amplifikasi, maka energi yang diterima oleh suatu benda yang berdiri di atasnya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan benda yang ataupun medium yang amplifikasinya rendah. Amplifikasi ini sangat dipengaruhi oleh terutama massa jenis medium tersebut dan tentunya kecepatan gelombang primernya. Metode selanjutnya adalah gelombang permukaan. Metode gelombang permukaan ini termasuk salah satu metode yang mudah dan akurat untuk mengukur kelajuan dari gelombang primer.
Kebanyakan 70% dari gelombang seismik itu adalah gelombang primer. Gelombang primer ini ditimbulkan oleh dua jenis. Yang pertama gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Satu sifat utama dari gelombang permukaan itu dispersif atau sifatnya mudah terurai. Gelombang permukaan ini juga berguna untuk pemetaan zona bahaya, fenomena geografis, dan juga tetapi biasanya dia kurang baik kalau untuk menentukan keberadaan suatu sumber daya alam atau mineral gitu. Karena dia hanya lebih ke memetakan kondisi geografis secara fisik. Ada 3 langkah utama dalam penerapan metode gelombang permukaan ini. Yang pertama adalah akuisisi. Ada 2 macam. Yang pertama adalah akuisisi aktif dan akuisisi pasif. Perbedaannya tuh paling jelas terlihat pada bentuk susunan dari alat yang memetakannya itu. Kalau misalkan dia akuisisi aktif, maka peralatan itu disusun secara garis lurus dari titik pusat menuju ke titik tertentu yang akan diukur. Nah, tentu berbeda dengan akuisisi pasif yang mengukur suatu benda secara pasifnya tuh kayak wilayah gitu. Jadi kalau kita melihat dari bentuk pengukuran pasif, itu kan bentuk penyusunan alatnya akan bermacam-macam. Ada yang berbentuk lingkaran ataupun tetragonal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah propagansi. Kalau propagansi di sini lebih untuk menentukan bagaimana grafik dari gelombang permukaan, khususnya di gelombang Rayleigh, dengan frekuensi. Dan yang terakhir adalah inversi. Kalau inversi ini berfungsi untuk menentukan bagaimana gelombang permukaan itu bergerak terhadap kedalaman. Berikutnya adalah metode resistivitas. Metode resistivitas ini ada 3 pengertian yang harus kita bedakan. Kalau yang pertama adalah resistansi. Kalau resistansi itu adalah kemampuan suatu medium untuk menghambat. Resistif artinya sifat dari medium tersebut menghambat. Yang ketiga adalah resistivitas. Kalau resistivitas berarti dia menunjukkan bagaimana karakteristik hambatan suatu medium, dan itu bisa berbeda-beda. Kurang lebih resistivitas ini biasanya kita kenal sebagai hambatan jenis. Hambatan jenis ini tentunya dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing medium tersebut. Metode resistivitas ini memiliki sifat yang berkebalikan dengan konduktivitas. Artinya suatu medium yang konduktivitasnya rendah, maka resistivitasnya tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dalam pengukuran geofisika, metode resistivitas ini jauh lebih banyak digunakan dibandingkan dengan geofisika. Hal ini disebabkan karena rata-rata medium yang ada di permukaan bumi ini, dalam hal ini tanah, itu bukanlah konduktor yang baik. Sehingga rasa-rasanya nilainya akan terlalu kecil jika menggunakan metode ataupun menggunakan konduktivitas sebagai tolok ukur, sehingga kita menggunakan metode yang alternatifnya yaitu resistivitas. Geofisika ini ada 2 jenis resistivitas yang kita kenal. Yang pertama adalah resistivitas semu dan resistivitas sejati. Kalau resistivitas sejati tentunya mudah saja. Resistivitas sejati itu adalah hambatan jenis yang dimiliki oleh medium tersebut ataupun resistivitas aslinya dari medium tersebut. Dan medium itu homogen. Nah, tetapi resistivitas semu itu adalah resistivitas yang timbul dari medium yang tidak homogen ataupun heterogen. Rata-rata memang sebagian besar dari kondisi tanah yang ada di permukaan bumi ini heterogen, sehingga lebih banyak digunakan resistivitas semu. Kalau tanah itu homogen, maka resistivitas semunya adalah sama dengan resistivitas medium yang diteliti. Teknik pengukuran metode resistivitas ada 4. Yang pertama adalah Vertical Electrical Zone atau VES. Metode ini menetapkan suatu titik pengukuran yang sama, yaitu kedalaman yang sama, tetapi spasi pengukurannya itu berubah-ubah. Jadi misalkan jarak antara satu alat dengan alat lain ini jaraknya sekian, nanti mungkin di percobaan berikutnya akan berbeda. Tomografi ini biasanya sering dikenal sebagai metode resistivitas 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Metode ini tidak berbeda jauh dengan VES pada dasarnya, tetapi yang membedakan adalah selain dia memvariasikan titik pengukurannya, jarak antar titik pengukurannya, ia juga memvariasikan data poinnya juga. Jadi termasuk kedalamannya tentu juga divariasi. Yang ketiga adalah mapping. Kalau mapping ini berkaitan dengan VES, dia itu pada dasarnya mengukur dari spasi pengukuran yang sama, tetapi nanti yang membedakan itu adalah kalau misalkan di VES itu kan dia mengukur resistansinya di antara 2 alat yang mengukur, tetapi kalau di mapping itu titik tengahnya.
Dan yang keempat adalah anisotropi. Kalau anisotropi ini dia menyamakan jarak antar pengukuran, titik yang diukur juga sama, tetapi nanti sudut pengukurannya berbeda-beda. Pertanyaannya nomor 2 itu kan bagaimana contoh dari ketiga metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu nah, untuk yang metode mikrotremor, salah satu penerapannya kurang lebih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu studi pengukuran kerentanan tanah. Sebenarnya studi ini mungkin baru-baru ini mulai gencar dilakukan di Indonesia semenjak kejadian gempa di Kota Palu tahun 2018 silam. Tentu memang suatu hal yang mengejutkan bagi semua orang dengan magnitudo gempa yang kira-kira kurang lebih sama dengan yang di Kota Padang, Sumatera Barat, atau bahkan sebenarnya lebih kecil. Seharusnya tingkat kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil. Kenyataannya, kerusakannya ya sangat parah. Mikrotremor ini salah satunya membantu untuk mengidentifikasi peluang likuifaksi pada suatu wilayah. Metode yang biasanya parameter yang biasanya paling banyak dilihat dalam likuifaksi tanah itu sebenarnya lebih pada tentunya resistivitas yang rendah. Yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan massa jenis tanah serta kandungan tanah itu sendiri. Metode mikrotremor ini kan tentunya seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya, itu akan mengukur berapa besar sih gelombang sekunder yang diterima oleh tanah tersebut setelah, kan ada yang primer. Yang primer seberapa, nanti kemudian dihitung berdasarkan yang sekunder. Sehingga kita bisa memprediksi, misalkan gempa dengan magnitudo seperti ini melepaskan energi sebesar ini, maka setelah melewati tanah tersebut, nanti nilainya akan jadi berapa. Dan itu kan dipengaruhi oleh massa jenis tanah tersebut. Contohnya lalu berikutnya yang kedua adalah gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini salah satunya juga diterapkan pada penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi. Kurang lebih sama seperti yang mikrotremor tadi. Perbedaannya apabila mikrotremor menentukan bagaimana kerentanan tanah tersebut dan amplifikasi yang dialami oleh tanah tersebut, maka pada gelombang permukaan tentu saja yang diteliti adalah bagaimana gelombang itu, kecepatannya bagaimana, energi yang dibawa berapa, frekuensinya berapa. Sehingga parameter yang penting dari gelombang permukaan tentu saja dari gelombang itu sendiri. Kan kalau dia sudah melewati medium, kita akan tahu gelombang itu seberapa cepat jadinya, seberapa besar frekuensinya. Nah, metode dari gelombang permukaan ini diharapkan mampu mengukur berapa besarnya kecepatan gelombang yang ditimbulkan dan fungsinya terhadap jarak pada titik pusat ataupun pada kedalaman. Metode resistivitas ini biasanya salah satunya diterapkan pada konstruksi bangunan tahan gempa. Konstruksi bangunan tahan gempa ini kan memang melibatkan banyak sekali struktur ataupun faktor-faktor penunjang. Salah satunya adalah dari tanah itu sendiri. Pada metode resistivitas ini kita harus mengetahui tanah itu kemampuan menghambatnya seberapa besar. Nah, nanti kalau dari kita sudah tahu tanah itu kemampuan resistivitasnya seberapa, maka kita bisa menentukan perlakuan selanjutnya dalam pembangunan tersebut. Contoh kasusnya misalkan di Institut Teknologi 10 November. Salah satunya adalah pendirian Tower Science. Tower Science ini kan sebenarnya sempat mangkrak selama beberapa bulan karena ditengarai dibangun di atas tanah yang labil. Seperti yang kita ketahui, Institut Teknologi 10 November ini kan tanahnya sebagian besar bekas tanah rawa yang memiliki sifat lunak dan kurang padat, sehingga kalau kurang padat itu khawatirnya nanti getaran yang ditimbulkan, gerakan tanah yang ditimbulkan itu akan bisa membahayakan. Sehingga apabila biasanya sudah ditemui kondisi seperti itu, maka pembangunan fondasi dari gedung tersebut harus dibuat sedalam mungkin. Jadi bukan tidak mungkin bisa dibangun, tetapi nanti dia harus menanamkan paku buminya lebih dalam ketimbang kalau di tanah-tanah yang lebih padat seperti tanah vulkanis contohnya, ataupun tanah kapur mungkin, ataupun di Pulau Karang. Tentunya parameter yang paling banyak digunakan dalam metode resistivitas ini kan bagaimana karakteristik tanah tersebut, massa jenis ya terutama. Kemudian metode pengukurannya kan kurang lebih ya seperti yang sudah saya jelaskan di poin-poin sebelumnya. Nanti mereka kalau sudah menemukan bagaimana resistivitas dari tanah tersebut, maka seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka bisa menentukan tindakan selanjutnya dalam pembangunan tersebut, apakah diteruskan ataupun harus dimodifikasi. Harapannya dengan
Dengan kalkulasi seperti itu, setiap bangunan itu tetap bisa dijamin keamanannya dalam didirikan.